Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Lino Akbar dengan NIK 0548922289. Nah, pada video kali ini saya akan mempraktikkan tugas praktik 3 pada mata kuliah jaringan komputer. Nah, pada video kali ini saya akan melakukan simulasi jaringan komputer menggunakan aplikasi Cisco Packet Tracer. Nah, lanjut ke video. Nah, di sini ada 4 soal yang akan kita simulasikan ya di aplikasi Cisco Packet Tracer ya. Nah, di sini saya juga sudah masuk ke aplikasi Cisco Packet Tracer-nya ya. Nah, coba kita kerjakan untuk soal nomor 1 ya. Nah, di sini buatlah sebuah jaringan sederhana dengan 4 buah komputer dan 1 buah switch. Lalu hubungkan semua perangkat dengan menggunakan kabel. Lalu hubungkan koneksi keempat komputer tersebut sehingga bisa melakukan ping antar komputer ya. Oke, coba kita langsung simulasikan ya di Cisco Packet Tracer. Kita tambahkan komputernya dulu ya. Nah, sini ada 4 ya. Kita kasih nama dulu ya. Kita kasih nama dengan IP-nya ya. Kita isi 192.168.10.2 ya. Lanjut ke PC 2, bisa kasih nama salah ya. Di sini kasih nama pin-nya 192.10.3 ya. Lanjut ke PC 2, kita kasih nama, kita kasih nomor pin-nya, IP address-nya 2.168.10.4 ya. Yang terakhir kita kasih nama IP-nya 192.168.10.5 ya. Nah, sini sudah kita kasih IP-nya ya, kali 2 sampai ke nomor 5 ya. Jadi kita tambahkan switch ya di bagian sini, switch sampai sini ya, ke tengah ya. Nah, sini sudah ditambahkan switchnya. Lalu kita hubungkan ya 4 komputer ini menggunakan kabel. Sini kita pilih connection dan kita pilih kabel ya. Nah, di sini sudah terhubung semua ya. Lalu kita coba untuk konfigurasi antar semua perangkatnya dulu ya. Coba ke PC 1 dulu. Nah, di sini kita masuk ke IP. Di sini ya, pas kita net 0 ya. Nah, di sini bisa kasih IP ya. 192.10.2 ya. Nah, sebaliknya ini kelas C ya. Dia otomatis akan terisi 255.255.255.0 ya. Lanjut, kita masuk komputer kedua ya. Sama seperti tadi, kita kasih IP-nya ya. 168.10.3 ya. Nah, sebenarnya sudah sama. Lanjut ke PC selanjutnya. Kita kasih IP lagi. 168.10.4 ya. Lanjut ke PC terakhir, kasih IP-nya lagi 192.168.10.5 ya. Nah, di sini sudah saya kasih IP ya ke semua komputer. Lalu kita coba tes ya, apakah PC 0 bisa terhubung ke semua komputer ya. Coba ke sini, kita masuk ke bagian desktop dan kita masuk ke command prompt ya. Nah, coba kita panggil IP komputer lainnya. Ini coba kita ping komputer ketiga ya. Sudah 10.4 ya. Nah, di sini terhubung ya. Ada 4 ke kiri, 4 menerima dan losan 0 ya, berarti terhubung ya. Coba kita ke komputer lainnya. Coba kita ke komputer ketiga.
Coba kita ping ke komputer nomor 2 ya, PC 1. Ping 192.168.10.3 ini terhubung ya. Nah, coba kita ping lagi ke komputer yang pertama ya, 92.168.10.2. Nah, ini terhubung ya. Nah, coba kita ke panggil IP yang terakhir ya, ke divisi nomor 2 nih. 92.168.10.4. Nah, ini berhasil juga ya. Nah, jadi untuk yang pertama ini berhasil ya, menghubungkan semua perangkat menggunakan IP-nya ya, sendiri ada yang 10.2, 10.3, 10.4, dan 10.5 ya. Nah, ini salah namanya. Nah, di IP-nya sebenarnya. Nah, jadi seperti itu ya. Nah, di sini kita lanjut ke nomor 2 ya. Di sini kita disuruh buat server HTTP yang terhubung dengan 4 buah komputer. Pastikan semua komputer bisa mengakses layanan HTTP servernya. Jadi kita tambahin 4 komputer lagi ya. Nah, sini sudah ada namanya ya. Lalu kita tambahkan server HTTP ya. Sini kita tambahin servernya. Sini kita kasih nama IP-nya ya. 92.168.10.1 ya. Kita tambahin switch kayak tadi, super network device, dan kasih switchnya ya. Nah, kita kasih. Nah, sini fungsinya untuk menghubungkan komputer ini, lalu server juga terhubung ke switch ya. Nah, langsung saja kita koneksikan ya. Sini sudah saling terhubung 4 PC ini dan juga satu server HTTP ya. Nah, sini coba kita kasih IP-nya ya di antara kedua keempat PC ini ya. Ini sudah semua, tinggal servernya ya, dan si IP. Si IP-nya 94.10.1 ya. Karena ini sebagai server kita kasih IP-nya biar terhubung, biar komputer bisa terhubung ke server ya. Nah, sini semuanya sudah terhubung. Kita coba nyalain sistem HTTP-nya ya pada server ini ya. Masuk ke service, kita masuk ke HTTP ya. Nah, sini kita bisa edit ya. Nah, sini komputer akan menampilkan, server akan menampilkan kata-kata ini ya, halaman webnya. Sini kita coba kasih kalimat selamat server berhasil hubung. Oke, sudah ya, kita coba ya. Nah, sini udah ya. Sini sudah nyala. Coba kita tes ya. Coba kita ke PC 0 ya. Kita coba ke desktop, ke web browser ya. Ini coba kita ketik IP servernya ya. 92.168.10.1. Nah, sini ada tampilannya ya. Selamat, server berhasil terhubung ya. Seperti itu. Nah, sini kita lanjut ke soal nomor 3 ya. Sini kita disuruh membuat satu server DNS dan satu server HTTP ya, yang terhubung dengan 4 buah komputer. Nah, pastikan semua komputer bisa mengakses layanan HTTP melalui DNS servernya. Nah, jadi PC dari 4 PC ini harus bisa mengakses server ini, tetapi menggunakan nama ya, itu DNS ya. Jadi tadi kan sebelumnya kita manggilnya pakai IP. Nah, sekarang kita panggilnya dengan
nama DNS-nya ya. Kita coba ya di sini ya. Sini kita tambahkan server lagi ya. Masuk ke network device. Nah, kita masuk ke device, lalu kita pilih server ya. Nah, sini kita tambahin. Sini kita kasih IP ya. Kedua, bisa berapa? 10.6 ya. Nah, sini kita sudah kasih IP-nya, namanya maksudnya. Lalu kita coba hubungkan ya ke switch ya. Sampai di sini. Nah, sini sedang menghubungkan ya. Kita masuk ke servernya ya. Sini kita kasih IP-nya ya tadi ya. 92.168.10.6 ya. Sertifikasinya kita biarin. Nah, di sini kita masuk ke bagian service. Nah, di sini karena kita server ini fungsinya sebagai DNS server, kita matikan dulu ya HTTP-nya ya. Kita matikan. Lalu kita masuk ke DNS ya. Nah, di DNS ini kita hidupkan ya service-nya ya. Kita hidupkan. Nah, di sini kita bisa kasih nama domainnya ya, nama DNS-nya ya. Kita coba kasih namanya jaringan.com. Sini address-nya ya. Nah, ini IP-nya. Karena kita sudah ada web servernya ya, lalu kita coba arahin ke server yang ini ya, yang 10.1 ya. IP 192.168.10.1 ya. Nah, kita ketik net. Nah, sini sudah ada nambah ya, dengan nama DNS jaringan.com dan IP-nya 10.1 yang belakangnya. Nah, di sini server DNS-nya sudah aktif ya. Nah, di sini coba kita tes melalui PC ya. Nah, karena sebelumnya juga kita panggil pakai IP, sekarang kita panggil pakai nama domainnya ya. Kita masuk ke web browser. Nah, sini URL-nya kita ketik nama domainnya ya. Tadi jaringan.com. Nah, sini enter. Nah, sini berhasil ya. Selamat, server berhasil terhubung. Nah, jadi DNS ini fungsinya untuk menerjemahkan IP server menjadi kata domain ya. Jadi jaringan.com, maka PC akan langsung akses ke server ini ya, 10.1 ya. Jadi server ini fungsinya hanya menerjemahkan dari IP ke kalimat yang bisa dimengerti manusia ya. Jadi itu fungsi DNS server ya. Nah, sini kita lanjut ke soal nomor 4 ya. Di sini ada gambar topologinya ya. Sini ada server DNS, ada server lagi di sampingnya, dan juga ada satu router dan 2 switch, dan juga ada 2 komputer ya yang beda jaringan ya. Jadi kita coba tambahkan perangkatnya ya. Nah, di sini kita hubungkan semua perangkatnya ya. Dan ini semua sudah terhubung. Nah, untuk kita gampang mengidentifikasinya, kita kasih nama tiap perangkatnya ya, sesuai soal. Nah, sini sudah sesuai dengan soal ya. Ada 2 server, 1 PC, ada router di tengah, lalu ada 1 server dan 1 PC ya di bawah ya. Jadi kita awal-awal kita setting dulu ya routernya ya. Sini kita masuk ke dalam. Sini masuk config. Jadi pas kita naik 0 ya, yang dari port ke atas ya. Nah, sini kita kasih IP 92.168.10.1 ya. Sini subnetnya otomatis ya, karena ini kelas C ya. Dan sini kita masuk ke port 1 lagi ya. Untuk yang ke bawah kita kasih IP 10.0.0 10.1 ya. Bisa 10.1 ya. Masih 10 aja ya. 10.1 ya. Sertifikasinya sama. Dan sini karena sudah ada IP-nya, kita nyalakan ya. Nah, ini sudah menyala dari kedua portnya. Dan ini kasih IP dari semua perangkat ini ya.
masuk ke data server. Dan di sini kita kasih default gateway-nya yang sesuai yang di router ya. 92.168.10.1 ya. Dan data servernya kita kasih IP 192.168.10.2 ya. Nah, sini kita kasih IP dan servernya 192.168.10.2 ya. Nah, sini sudah. Ini kita masuk ke bagian service ya. Nah, di sini karena ini kita gunakan untuk DNS server, kita matikan dulu ya HTTP-nya. Kita masuk ke DNS ya. Nah, di sini tepat menambahkan nama domainnya ya. Kita lanjut dulu ke server sebelah ya. Dari sini masuk, kita masuk ke sini. Nah, di default gateway-nya sama ya. 92.168.10.1 ya. Nah, misalnya kita ketik IP data server kita ya. 92.168.10.2 ya. Jadi kita masukin IP dari servernya ya. 168.10.3 ya. Passwordnya otomatis. Dan sini kita masuk ke service. Nah, di sini kita edit ya di indeks HTML-nya ya. Sini kita edit. Karena nama website-nya tadi Telkom ya. Telkom. Di sini server berhasil diakses ya. Nah, sini kita save ya. Kita pilih yes. Nah, di sini sudah berhasil ya untuk membuat web servernya ya. Jadi pastikan HTTP-nya nyala ya. Terus kita masuk ke PC-nya. Kita masukkan IP-nya. Nah, ini default-nya kita isi 92.168.10.1 ya. Dan data servernya kita isi ya. 92.168.10.2 ya. Kita masuk ke portnya. Kita kasih IP ya. 168.10.4 ya. Nah, setelahnya aktif. Nah, sini sudah kita kasih IP ya routernya. Nah, kita lanjut ke server di bawah ya. Ke sini. Masuk sini, kita masuk config ya. Nah, coba kita lihat lagi di routernya untuk yang bawah IP-nya berapa. Sini 10.10.1 ya. Nah, coba kita masuk sini. Gateway-nya kita isi tadi ya. 10.0.10.1 ya. Dan servernya kita akses yang tadi ya. 92.168.10.2 ya. Nah, sudah. Kita masuk ke portnya ya. Dikasih IP terus 92. Misalnya ini karena tadi 10 ya. 10.0.10.2 ya. Akses otomatis ya. Jadi kita masuk ke bagian service. Kita pastikan ini HTTP-nya nyala ya. Nah, kita masuk ke indeks lagi. Kita edit ya. Nah, sini kita kasih nama servernya. Kasih nama Telkom ya. Sini kita save ya. Yes. Nah, ini sudah berhasil ya, kita buat web server di situs pentilkom.com ya. Nah, lanjut kita ke PC ya, PC 1. Di sini kita kasih default gateway tadi ya, 10.0.10.1, DNS-nya 192.168.10.2 ya. Kita masuk ke portnya, masih IP ya, 10.0.10.3 ya. Biasanya otomatis ya. Stop.
Nah, sini sudah kita kasih semua ya, dari mulai IP-nya dari server maupun dari PC ya. Coba kita masuk ke server dan servernya. Sini pastikan HTTP-nya dimatikan ya. Masuk ke service DNS. Nah, sini kita ketik nama domainnya ya. Jadi ada namanya telkom.com ya. Nah, adresnya kita isi ya. Sudah bisa menemukan 10.3 ya. Nah, sini berhasil ya, kita tambahkan ya. Terus selanjutnya kita isi domain server ya, itu Telkom ya. Telkom, adresnya 10.0.10.2 ya. Kita tambahkan. Nah, ini berhasil ya. Coba kita lihat lagi IP-nya berapa ini. Bentar ya, 10.3 ya. Jadi jangan lupa untuk nyalakan data service ya. Nah, sini sudah saya setting semua ya, dari PC, server, websitenya, dan juga server DNS servernya ya. Nah, coba kita tes ya sesuai soal ya. Sini ada 4 tes, coba kita tes satu-satu ya. Pertama, ping dari komputer PC 0 ke PC 1 pastikan terhubung ya. Nah, kita coba masuk ke PC 0 ya. Kita masuk ke desktop, ke Firefox ya. Nah, coba kita panggil IP-nya. Ping 10, PC 0, PC 10, PC 3 ya tadi ya. Coba ping. Nah, sini terhubung ya. Jadi hubung ada 3 ya terhubung ya. Nah, coba kita lakukan tes kedua ya, ping dari PC 1 ke PC 0 ya, dan pastikan komputernya saling terhubung ya. Nah, kita masuk ke PC 1 ya. Ini coba kita panggil ya ping IP-nya ya. Ping 192 168 10 4 ya tadi ya. Coba kita panggil. Nah, masih berhasil ya. Dan tidak ada yang loss ya. Lanjut, kita lanjut ke yang ketiga. Buka web browser akses Telkom dari PC 1. Pastikan Telkom harus terbuka ya. Nah, sini kita masuk ke PC 1. Kita masuk ke web server ya. Di sini kita ketik domainnya ya tadi ya. Telkom ya. Nah, ini berhasil ya. Telkom.com server berhasil diakses ya. Ini sudah berhasil ya diakses dari PC 1 ke server ya. Server Telkom ya. Nah, lanjut kita ke keempat ya. Buka web browser akses pendidikan Telkom dari PC 0 dan pastikan terhubung ya, harus terbuka. Masuk ke PC 0 ya. Akses server Telkom ya. Kita masuk ke server. Nah, sini kita ketik domainnya ya. Seperti Telkom. Telkom ya. Kita akses. Sebentar. Kita cek dulu di servernya. Kita benar. Oh, ini salah ya. Kita hapus dulu. Kita namanya Telkom.com ya. Kita ketik lagi IP-nya 10.0.10.2 ya. Nah, sini berhasil ya. Tadi kurang .com-nya. Kita matikan dulu, lalu kita aktifkan. Nah, kita coba lagi dari PC 0 ya. Kita akses lagi ya, Telkom.com. Nah, di sini berhasil ya, Telkom.com server berhasil diakses. Nah, jadi dari semua tadi kita tes berhasil semua ya, dari PC 0 ke PC 1 berhasil terhubung, lalu PC 1 ke PC 0 berhasil terhubung, lalu PC 1 bisa mengakses web server ini ya, Telkom.com.
Lalu juga pada PC 0 juga bisa mengakses web server di Mandelcom ya. Nah, jadi untuk nomor 4 hasil kita buat ya. Nah, demikian tugas yang saya selesaikan pada video ini. Jika ada saran atau pertanyaan, silakan komen di bawah ya. Nah, sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.